Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang menerapkan cara perawatan sistem starter dan merawat secara berkala sistem starter. Ya, materi sistem starter ini berada pada sistem kelistrikan engine, mana sistem kelistrikan engine berada di sekitar mesin seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan minggu sebelumnya. Kita akan mulai bahas dulu pendahuluan tentang sistem starter. Oke, dapat kita ketahui bersama bahwa suatu mesin tidak dapat hidup dengan sendirinya, sehingga mesin itu perlu tenaga dari luar yang digunakan untuk memutarkan poros senggol sehingga dapat membantu mesin untuk hidup. Lalu dari beberapa cara yang sudah ada, mobil umumnya menggunakan motor listrik yang digabungkan dengan magnetic switch yang memindahkan gigi pinion sehingga berputar ke ring gear yang dipasangkan ke bagian luar flywheel, sehingga ring gear berputar dan mengakibatkan mesin dapat hidup. Ini adalah suatu latar belakang mengapa sistem starter dibutuhkan pada suatu kendaraan, yaitu supaya kendaraan bisa hidup dengan mudah. Lalu, apakah sistem starter itu sendiri? Nah, karena mesin tidak dapat berputar dengan sendirinya, ya tidak mungkin mesin itu ujuk-ujuk bisa berputar. Mesin harus dibantu oleh tenaga dari luar untuk mengenggol, ya, sehingga membantu mesin itu untuk hidup. Nah, motor starter ini berfungsi untuk membantu menghidupkan mesin pada pertama kali dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi tenaga putar. Kok bisa tenaga listrik diubah menjadi tenaga putar? Ini adalah rangkaian gambar dari sistem starter. Sistem starter bisa berfungsi akibat dari ubahan tenaga listrik menjadi tenaga putar. Yang mana tenaga listrik itu yang dimaksud yaitu komponen baterai. Di sini ada komponen baterai atau aki, ya, yang nantinya akan mengalirkan arus menuju ke solenoid, lalu ke motor starter. Motor starter bisa berputar ketika kunci kontak kita putar ke posisi starter, sehingga motor starter akan berputar dan putaran motor starter akan memutarkan flywheel sehingga mesin dapat menyala. Lalu, apa sajakah komponen-komponen yang ada di dalam sistem starter? Ya, komponen sistem starter dan fungsinya. Ini adalah gambar dari komponen motor starter. Ya. Jadi motor starter kalau kita bongkar, di dalamnya ada komponen-komponen seperti ini. Ya, kita mulai satu persatu dari komponen paling kanan, atau di sini bisa kita lihat yaitu brush. Ya, brush dan brush holder. Brush dalam hal ini berarti sikat. Ya. Sikat berfungsi untuk meneruskan arus dari field coil ke armatur dan langsung ke massa melalui komutator. Sedangkan pemegang sikatnya berfungsi untuk tempat sikat pada motor starter. Bisa kita lihat di sini, sikat atau brush adalah komponen ini. Bentuknya persegi
dan mempunyai jumlah yaitu 4. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan brush holder atau pemegang sikat ini adalah alas atau tempat dari sikat itu sendiri. Ini adalah komponen brush holder atau pemegang sikat. Jumlahnya juga tentu sama, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang ini, yang berbentuk bulat, ini adalah pegas sikat atau brush spring. Jumlahnya juga sama, 1, 2, 3, dan 4. Lalu di masing-masing brush dalam hal ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yaitu nanti mengalirkan arus dari field coil ke armatur dan langsung ke massa melalui komutator, yang mana arus itu akan dihubungkan dengan kabel yang ada di masing-masing brush. Komponen selanjutnya adalah field coil. Ini adalah field coil. Nah, field coil berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Field coil letaknya di dalam yoke atau tabung motor starter. Bentuknya lempengan besi, jumlahnya 2, yang mana fungsinya menghasilkan medan magnet. Dan di dalam field coil ada 2 kabel untuk menyalurkan arus sehingga field coil dapat menghasilkan medan magnet. Selanjutnya adalah yoke atau tabung motor starter. Yoke berfungsi sebagai penopang dari field coil, yang mana yoke ini terbuat dari logam. Nah, jadi kalau tadi field coil di dalam yoke, ya field coil jumlahnya tadi 2, sudah kita pelajari, 1 dan 2. Letaknya di dalam yoke. Yoke ini adalah tabungnya atau sebagai penopangnya. Selanjutnya yaitu armatur. Bentuknya seperti ini. Untuk lebih jelasnya ini. Armatur berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi mekanik dalam bentuk gerak putar. Nah, ini adalah komponen utama yang dapat merubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar sehingga dapat menghidupkan mesin. Ini adalah fungsi dari komponen armatur. Bentuknya seperti ini, armatur. Di dalam armatur terdapat lilitan kabel beserta lempengan konduktor yang nanti dapat menghasilkan perpotongan garis gaya magnet dengan field coil, sehingga perpotongan itu menyebabkan armatur dapat berputar. Di dalam armatur, selain itu ada lagi komponen yang namanya komutator. Komutator itu yang ini. Bagian ini adalah komutator. Lalu ada juga bearing atau laher. Ya, ini untuk memperlancar dan menstabilkan putaran dari armatur. Ada 2, sisi sebelah dalam dan sisi sebelah luar. Dan ini adalah inti dari armaturnya di bagian ini. Selanjutnya ada komponen yang namanya magnetic switch. Ini adalah komponen magnetic switch atau solenoid. Untuk lebih jelasnya kita lihat magnetic switch atau saklar magnet digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear dari roda
penerus sehingga sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Bisa dilihat di dalam magnetic switch nanti terdapat komponen seperti ini. Ini adalah komponen magnetic switch yang mana terdapat dua terminal, terminal 30 dan terminal C. Terminal 30 terhubung langsung dari plus baterai atau kutub plus baterai, sedangkan terminal C terhubung ke motor starter. Selanjutnya ada kontak plate atau plat kontak, bentuknya lempengan besi seperti ini. Lalu ada return spring atau pegas pengembali di dalam sini, bentuknya tentu seperti pegas pada umumnya, pegas spiral. Lalu di dalam ini juga ada komponen yang namanya plunger. Ya, ini adalah plunger yang nanti akan bergerak maju dan mundur. Selanjutnya ada komponen yang namanya pull-in coil. Letaknya di sisi paling dalam. Pull-in coil berfungsi untuk menarik plunger sehingga posisinya bisa mundur. Lalu yang selanjutnya hold-in coil, letaknya di sisi paling luar, berfungsi untuk menahan plunger sehingga posisinya tidak berpindah. Komponen selanjutnya yaitu drive lever atau tuas penggerak. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus dan melepaskan perkaitan pinion gear dari perkaitan roda penerus atau flywheel. Lalu ada lagi komponen yang namanya starter clutch atau kopling starter. Starter clutch atau kopling starter berfungsi untuk memindahkan momen putir dari armatur shaft ke flywheel sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil apabila flywheel memutarkan pinion gear. Bagaimana kopling starter ini bisa berfungsi sehingga memindahkan momen putir dari armatur ke flywheel? Di sini ada dua gambar yang mana menjelaskan kopling starter bekerja. Yang pertama, ketika start atau kunci kontak diputar ke posisi starter, yang terjadi yaitu bola baja atau roller akan terdorong ke sisi luar, sehingga dalam hal ini pegas juga akan mendorong plunger sehingga bola baja atau roller ini akan mengenai sisi sempit bagian rumah kopling, yang mana sisi ini nantinya juga akan berhimpitan dengan as pada gigi pinion. Akibatnya gigi pinion akan terkunci, ya. Bisa dilihat di sini, gigi pinion akan terkunci karena bola baja atau roller berhimpitan dengan rumah kopling. Ya, ini berhimpitan sehingga putaran armatur akan disalurkan ke flywheel. Ini adalah cara kerja kopling pada saat kunci kontak diputar pada posisi start. Lalu setelah mesin sudah menyala sehingga kita tidak memutar kunci kontak lagi, yang terjadi pada kopling starter yaitu seperti gambar berikut. Ya,
Kalau tadi bola baja ini berhimpitan dengan rumah kopling, setelah mesin hidup, bola baja akan terdorong ke bagian luar sehingga tidak berhimpitan lagi. Bola baja tidak akan berhimpitan dengan rumah kopling lagi karena poros pada motor starter tidak berputar, sehingga yang terjadi bola baja bergerak bebas pada sisi luar rumah kopling. Dan yang terakhir yaitu pinion gear. Pinion gear berfungsi untuk meneruskan momen mundur atau gerak putar dari starter clutch ke roda penerus atau ring gear, ya, atau flywheel juga sama, ya. Roda penerus, ring gear, flywheel itu sama. Nah, untuk pinion gear bentuknya seperti ini, ya, roda giginya seperti ini. Di belakangnya persis ini adalah kopling starternya, ya, kopling starter. Pinion ini bisa berputar atau dalam hal ini berputar bebas ketika motor starter tidak diaktifkan. Apabila motor starter diaktifkan, maka pinion gear ini tidak bisa bergerak bebas atau dalam hal ini bergerak sesuai putaran armatur akibat dikunci oleh kopling starter. Untuk pertemuan kali ini tentang sistem starter beserta komponen-komponennya akan saya cukupkan. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kerja sistem starter secara keseluruhan dan perbagian tahapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.